Disalibkan bersama Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19b hingga 20. Salib atau bahasa Inggrisnya cross adalah simbol bagi orang Kristen. Itu sebabnya banyak orang Kristen suka memakai aksesoris salib. Namun, apa sebenarnya arti salib bagi kita? Rasul Paulus dengan jelas di ayat bacaan di atas mengartikan bahwa hidupnya telah disalibkan bersama Kristus. Melalui tulisan dan cerita pelayanannya, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus telah mati terhadap kepentingan dirinya sendiri dan seluruh hidupnya adalah untuk kepentingan Kristus. Pertanyaannya bagi kita, benarkah sebagai orang yang mengaku Kristen, hidup kita telah mati terhadap kepentingan diri sendiri? Bukankah pada umumnya semua orang termasuk orang Kristen lebih mementingkan diri sendiri? Artinya, kita lebih ingin dilayani daripada melayani. Seandainya kita mau melakukan untuk kepentingan orang lain pun, seringkali kita lakukan secara terpaksa. Sebagai orang Kristen, bolehkah kita mempunyai cita-cita atau rencana di dalam hidup kita? Sudahkah rencana di dalam hidup kita selaras atau sesuai dengan rencana Kristus? Bukankah kita sering berdoa dengan mengajukan keinginan kita sendiri daripada menanyakan keinginan Tuhan dalam hidup kita? Bukankah dalam prakteknya kita sering iri ketika seseorang berhasil atau memiliki karir yang sukses di bidang tertentu? Kita ingin segera meniru tanpa bertanya kepada Tuhan, apakah kita cocok berkarir di bidang tersebut? Pada akhirnya, kita sering melihat banyak orang gagal karena meniru orang lain, lalu menyalahkan Tuhan atas kegagalannya itu. John Sung, seorang penginjil terkenal abad lalu yang dijuluki obor Asia, adalah doktor kimia lulusan Ohio State University. Sepulang dari studi di Amerika, ia merasa panggilan hidupnya bukan untuk menjadi ahli kimia. Ia lalu menyobek ijazahnya dan mengarahkan hidupnya sebagai penginjil di Cina dan Asia Tenggara. Seperti Rasul Paulus, ia telah disalibkan bagi cita-cita pribadinya dan hidup bagi Kristus. Kesimpulannya, kalimat disalibkan bersama dengan Kristus mengandung arti bahwa kita mati terhadap kepentingan diri kita sendiri. Artinya, sebenarnya kita tidak boleh mempunyai cita-cita demi diri sendiri. Cita-cita kita harus diselaraskan dengan rencana Kristus di dalam hidup kita. Jadi, apakah sebagai orang Kristen Anda sudah disalibkan bersama Kristus? Hanya Anda yang bisa menjawab. Warga kerajaan sejati sadar bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik sang raja.